Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa, bersua kembali dalam kanal Hikmatologi. Serial mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdaskan hati nurani berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Lagi-lagi kami memakai simbol Universitas Brawijaya Malang keren, tidak bermaksud mewakili lembaga yang besar ini, tetapi sebagai alumni mencoba untuk berbicara religius ketika berada di dalam semangat memperingati Isra Mi'raj. Pemirsa, sajian ini tidak dimaksudkan khusus pada umat Islam, namun diperuntukkan bagi seluruh anak bangsa. Mengapa menjadi penting? Karena jika penduduk yang mayoritas Muslim masing-masing memelihara sholatnya dengan baik, maka sangat yakin Indonesia yang dihuni mukminin dan mukminat serta saudara-saudara kami Buddha, Hindu, Nasrani dengan ragam variannya, penghayat kepada Tuhan Yang Maha Esa, Konghucu, tentu Indonesia akan semakin makmur dalam keadilan, adil dalam kemakmuran. Pemirsa, ketika berbicara Isra Mi'raj, maka pasti seluruh pembicara akan mengangkat dasar normatif Isra Mi'raj, yakni adalah surah Al-Isra, insyaallah surah ke-17 ayat 1. Karena banyaknya sajian tentang itu, maka kami tetap mendasarkan pada ayat tersebut. Namun izinkanlah bersama-sama kita berpikir, merenung peringatan demi peringatan yang dilalui oleh anak bangsa, utamanya umat Islam. Untuk apa? Karena di dalam Al-Quran sendiri ada ayat berupa perintah, ada ayat berupa larangan, di dalamnya juga tersembul peringatan. Pemirsa, tak berlebihan ketika insan political science mencoba untuk memahami makna peringatan Isra Mi'raj. Ketika insan yang bergelut di dalam ilmu politik atau kebijakan politik berbicara Isra Mi'raj, salah satu yang bisa kita petik pelajarannya adalah bahwa di dalam hikmah Isra Mi'raj itu ada keputusan politik yang maha kudus. Rasulullah Muhammad SAW sebagai hamba Nabi sekaligus Rasul teladan yang terakhir, sebelum peristiwa Isra Mi'raj didera ujian, ditinggal istri tercinta Ibunda Khadijah dan paman tersayang Abi Thalib. Keputusan politik
Maha suci Allah ketika memperjalankan di malam hari, di mana kosakata pikir indrawi tidak mampu untuk mencerna, hanya iman di dada yang mampu mencerna secara bijaksana. Esensi dari Isra Mi'raj yakni adalah keputusan politik, sekali lagi Allah yang Maha Kudus. Di dalam esensi keputusan politik itu ada sifat Allah yang menyeruak, yakni Al-Malik, sekaligus Al-Qudus. Di dalamnya juga ada As-Salam, Al-Malikul Qudusus Salam, dalam surah ke-59. Pada penetapan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sholat, maka Allah mengingatkan kepada seluruh anak manusia, lebih tepatnya dalam surah ke-26 Asy-Syu'ara ayat 217, 18, 19, dan 20. Apa yang dipesankan Allah di situ? Pesan Allah mobil khusus tentang sholat yakni adalah tawakal. Wa tawakkal ala azizir rahim. Jadi insya Allah kalau tidak salah ini ya, mohon dikoreksi, wawunya itu waw kosam, waw sumpah. Allah bersumpah, kamu ya, sumpah kamu harus bertawakal kepada Allah Al-Aziz yang maha perkasa, tapi Ar-Rahim yang maha penyayang. Untuk apa kita berpasrah bulat kepada Allah Al-Aziz dan Ar-Rahim? Karena ketika musholin menegakkan sholat, maka saat itu alladzi yaroha hina taqum, Allah melihat ketika seorang hamba itu koma yakumu dalam makna sholat, berdiri, sholat itu dilihat oleh Allah. Wa taqallubaka fi sajidin, kemudian Allah melihat perubahan gerak badanmu, dan Allah menutupnya dengan cantik sekali, innahu was-sami'ul alim. Jadi ketika seorang muslim tegak berdiri melakukan perubahan gerak badan, maka niscaya dimaknai dalam political science atau public policy, orang yang mengaku isyhadu bi anna muslimun harusnya tidak sekedar menjadi muslim, muslimat, tetapi juga harus beranjak menjadi mukmin, mukminin, mukminat. Dan mukminin, mukminat itu adalah orang yang teguh memegang nilai-nilai sholat. Kapan sholat itu? Sholat itu tidak sekedar 5 waktu. Tidak sekedar 5 waktu ini. Tidak sekedar ditambahkan dengan tahajud dan duha dan sholat-sholat nawafil yang lainnya. Tidak demikian.
Tetapi sholat itu terus-menerus ditegakkan sepanjang kaki bisa menapak bumi, tangan bisa berkarya. Maka seorang yang religius adalah orang yang senantiasa memelihara sholatnya. As-sholatu daimu. Dalam surah Al-Ma'arij atau surah ke-70 ayat 23. Mengingat bangsa Indonesia sudah mengatakan, memproklamasikan, mendeklarasikan bahwa kemerdekaan itu adalah berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Kemudian masih dijelaskan lagi di dalam batang tubuh pasal 29 ayat 1. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Maka sudah waktunya terutama Kementerian Agama beserta dirjen-dirjen agama dan kepercayaan di Indonesia membuat SISPRUTAP, sistem prosedur tetap bagi umat Islam. Setiap waktu sholat hendaknya ada polisi yang menjaga, lalu lalang lalu lintas dijaga dengan baik, kemudian dipersilahkan dengan bijak semua yang di jalan untuk menyinggahi tempat-tempat sholat. Demikian juga jika waktunya hari Ahad atau hari Minggu, menyinggahi gereja-gereja. Seterusnya, di hari-hari panjang di mana ada kegiatan umat beragama, maka di situ polisi, bahkan ASN, aparatur sipil negara, termasuk militer, angkatan laut, angkatan udara, angkatan darat, bergantian berjaga untuk menegakkan sholat, untuk beribadah sesuai dengan agama kepercayaan masing-masing. Inilah semangat berketuhanan yang Maha Esa. Esensi dari konstitusi kita di situ. Dan itulah juga yang dijadikan payung dari segala sumber hukum di Indonesia, ketuhanan yang Maha Esa. Manakala semua umat beragama, apapun agama dan kepercayaannya, saling kait berkelindan, gayung bersambut, menegakkan ibadah bagi umat Islam, menegakkan sholat, utamanya sholat fardu, berjamaah di masjid atau musola yang terdekat dengan rumahnya dan yang terdekat dengan tempat kerjanya. Maka insya Allah korupsi, kolusi, nepotisme, oligarki, autokrasi tanpa dilakukan seminar demi seminar, diskusi demi diskusi yang menghambur-hamburkan uang negara, insya Allah akan tertata kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Tidak berarti tidak penting seminar diskusi itu, tetapi seminar dan diskusi itu harus menguatkan ibadah kita di masjid, di gereja, di kelenteng, di vihara, dan di tempat-tempat ibadah saudara kita yang lain. Hanya dengan cara demikian, Indonesia yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, insya Allah akan tercapai. Kalau sekarang ada prokes, maka nanti juga ada prokes, yakni protokol
sehat menuju sholat. Karena hanya dengan menegakkan sholat yang paripurna, Indonesia yang dihuni oleh Muslim pada umumnya, bersama sekali lagi dengan umat yang lainnya, akan mencapai kedamaian, kebahagiaan, kesentosaan, keadilan, dan kemakmuran. Karena Tuhan akan menurunkan rahmat terbaiknya untuk bangsa dan negara ini. Jangan sampai kerikil-kerikil membuat kita terpeleset, lupa pada bongkahan masalah yang besar. Kiranya inilah yang kami bisa sampaikan. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mampu menghalau perbuatan keji pada diri, mungkar, berlaku buruk pada masyarakat, bangsa, dan negara. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.